Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing merupakan salah satu hewan yang banyak disukai oleh orang. Banyak yang memutuskan untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Saat sudah memutuskan untuk memeliharanya, maka kita pun harus merawatnya dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Tidaklah boleh kita menyakiti hewan atau membunuhnya tanpa alasan yang pasti. Ada beberapa orang di dunia ini yang memiliki alergi terhadap kucing. Namun hal ini bukan alasan untuk kita berbuat jahat kepada kucing. Sultan Ottoman pun mempunyai alergi kucing, namun masih memperlakukan hewan tersebut dengan sangat baik. Lalu apakah yang dilakukan Sultan Ottoman kepada kucing? Dan apa keuntungan dari memelihara seekor kucing? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah, kisah Sultan Ottoman yang alergi kucing tapi tetap pelihara kucing, versi dari Magenta Islam. Inilah yang dilakukan Sultan Ottoman terhadap kucing. Tidaklah semua orang bisa mendekati kucing atau memeliharanya. Hal ini terjadi karena beberapa orang merasa dirinya tidak mampu untuk memelihara kucing dan ada beberapa orang yang juga mempunyai alergi terhadap kucing. Tentunya ini akan sangat menyedihkan karena tidak bisa bermain dengan hewan menggemaskan tersebut. Namun dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk tidak berbuat semena-mena terhadap hewan yang ada di sekitar kita, apalagi kepada hewan peliharaan. Lalu walaupun kita mempunyai alergi kepada kucing, bukan berarti kita harus berbuat jahat kepada binatang tersebut. Hal ini pun seperti dilakukan oleh Sultan Ottoman. Dirinya sahabat beriman mempunyai alergi terhadap kucing. Dirinya pun selalu menjauhkan diri dari kucing. Namun hal tersebut dilakukan dengan halus. Suatu ketika dirinya sedang mengaji dan tiba-tiba keluar ingin menghirup udara segar. Saat kembali sang kucing sudah berada di dekat tempat beliau mengaji. Beliau pun kemudian menunggu di depan halaman hingga kucing tersebut menjauh. Lalu saat dirinya berada di istana Bekos, ia dan pengawalnya bertemu dengan seekor kucing yang datang dari dalam istana. Sang sultan pun memutuskan untuk memerintahkan kembali dan tidak masuk ke dalam istana tersebut. Hal ini menjadi contoh bahwa jika kita tidak bisa mendekati hewan, maka bukan berarti kita harus berlaku kasar kepadanya. Tentunya hal ini sudah sewajarnya untuk kita tiru, karena saat ini sudah banyak orang yang melakukan penyiksaan binatang karena hanya sebatas iseng atau mencari hiburan semata. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Dosa dan ganjaran bagi para penyiksa seekor kucing. Manusia memang diciptakan dengan derajat yang lebih tinggi daripada hewan. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berbuat semena-mena kepada hewan. Tentunya hal ini akan membawa kita ke dalam jurang dosa yang bisa menyebabkan kita menjadi salah satu penghuni neraka. Kucing merupakan hewan yang sangat disukai oleh para pecinta hewan. Mereka pun memutuskan untuk memeliharanya. Namun saat kalian sudah membulatkan tekad untuk memeliharanya, kalian harus melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Tidak bolehlah diri kita menelantarkan peliharaan atau bertindak semena-mena kepadanya. Hal ini akan bisa menjadi sebab kita menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Bahkan siksaan yang amat pedih pun akan kita rasakan di akhirat nantinya. Hal ini seperti kisah yang diterangkan dalam hadis. Ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing yang ia kurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberinya makan, kamu juga tidak memberinya minum saat kau kurung dia. Tidak pula kamu lepaskan sehingga dia makan serangga. Muttafaq alaih. Maka dari itu, saat sudah membulatkan tekad untuk memelihara kucing atau binatang lain, kita pun harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Jangan hanya memberikan perhatian dan kasih sayang sesaat saja.
Memelihara kucing dapat melancarkan rezeki. Sahabat beriman, rasa kecintaan kepada hewan yang ada dalam diri kita memang merupakan hal yang wajar. Hal ini bisa membawa kebaikan untuk diri kita. Pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan jika kita memelihara binatang atau memperlakukan hewan lainnya dengan penuh kasih sayang. Dalam ajaran Islam, diperbolehkan umatnya untuk memelihara kucing. Walaupun banyak mitos di dalamnya, ternyata dalam memelihara kucing, kita pun akan mendapatkan banyak pahala yang akan menjadi bekal berharga di akhirat nantinya. Saat memelihara kucing, diri kita pasti akan memberi makan sang kucing. Ternyata hal ini sama saja seperti kegiatan bersedekah yang menghasilkan banyak pahala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari perbuatan sederhana ini, kita pun bisa mendapatkan kelancaran rezeki yang luar biasa. Hal ini dikarenakan semakin banyak kita berbuat sedekah, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu sahabat beriman, sayangilah binatang peliharaan kalian dan selalu rawat dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari kegiatan kecil yang sepele tersebut. Ini dia besarnya pahala dalam menyayangi hewan. Sebagai umatnya yang beriman kepada Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk selalu mengikuti segala perbuatan yang dilakukan olehnya. Hal tersebut tidak akan membawa kerugian untuk kita, karena semua perbuatan beliau akan membawa umatnya ke dalam jalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Beliau pun sangat menyayangi kucing. Bahkan beliau memelihara seekor kucing dan diberi nama Muiza. Dirinya pun sangat dekat dengan Muiza. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Memang saat ini banyak orang yang melakukan penyiksaan binatang karena faktor iseng semata. Hal ini pun sangatlah tidak pantas untuk dilakukan. Dari sikap Rasulullah SAW tadi, kita pun harus mengikutinya karena akan mendapatkan pahala yang melimpah. Seperti yang dikisahkan dalam hadis, suatu hari Rasulullah SAW memboncengku, lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling Rasulullah SAW senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit atau haishi atau pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Ja'far berkata, lalu Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya, wahai Rasul. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan mempekerjakannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Maka dari itu janganlah berbuat jahat kepada binatang. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih berani berbuat buruk kepada kucing? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.